warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dinda Aulia dalam acara liputan wawancara dengan topik efek pembelajaran daring di masa pandemi. Di sini saya akan membawakan sebuah berita terbaru dan mewawancarai narasumber secara langsung. Ya, terima kasih kepada rekan Dinda. Merupakan Kepala Tata Usaha SMK Puskul Ta'yun yang bernama Bapak Irfan Syah SPD yang sudah berada di samping saya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Langsung saja ke pertanyaannya tentang efek pembelajaran daring di masa pandemi ini. Baik, bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran daring di masa pandemi? Pembelajaran daring di masa pandemi. Efeknya dalam artian di sini ditanyakan efeknya. Kalau mengenai efek pembelajaran daring di sini, sejujurnya baik di kalangan siswa maupun di kalangan guru, khususnya di SMK Puskul Ta'yun memang mempunyai efek yang negatif dan juga positif. Untuk sementara waktu yang data yang berhasil kami kumpulkan memang plus minusnya hampir berimbang, 50% 50%. Ada dampak negatifnya, dan juga positifnya juga berimbang 50% 50%. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan sementara. Baik, lanjut. Apa saja dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring di masa pandemi ini? Dampak positif mungkinnya di sini yang kita cari bahwasanya baik itu dari guru maupun bagi siswa. Dampak positifnya jadi kita ini berusaha menggali lagi. Katakanlah menggali dalam artian sistem di sini yang dimaksud adalah pengetahuan umum meliputi tentang elektronik ataupun tentang yang terkait dengan elektronik ataupun komputer, internet dan sebagainya. Jadi guru-guru yang memang dahulunya baca tulis dan sebagainya via whiteboard dan sebagainya, sekarang kita dipaksa untuk menggunakan alat telekomunikasi sebagai penunjang pembelajaran di masa pandemi. Jadi guru-guru pun belajar sehingga menciptakan istilahnya sistem pembelajaran daring yang memang bisa kompatibel dengan keuntungan siswa. Bagi siswa sendiri mungkin ada keuntungannya juga, yaitu belajar untuk mandiri. Karena memang bimbingan dari guru berbeda dengan waktu tatap muka. Katakanlah kalau tatap muka mungkin langsung face to face kita dibimbing dan diajarkan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sekarang didaringkan, siswa tersebut menggali. Mungkin memang iya, ada yang berbicara semuanya gampang karena Google sudah tersedia. Tapi itu juga tergantung respon dari anak didiknya bagaimana. Nah, di sini guru-guru juga selain istilahnya memanfaatkan media telekomunikasi seperti misalkan Zoom meeting, WhatsApp dan sebagainya, guru-guru juga di sini sudah mempelajari tentang keterlibatan web tertentu untuk melibatkan pembelajaran tersebut ke anak via web. Itu mungkin sisi positif. Jadi kedua-duanya di sini baik siswa maupun guru, dan katakanlah sekolah dan juga siswanya di sini sedang melakukan meningkatkan performanya untuk mengarah ke arah yang lebih positif. Dampak negatif mungkin tidak bisa dikesampingkan di sini karena banyak juga negatif. Karena negatif tadi siswa mungkin karena istilahnya tidak teraturnya jam. Dalam artian teraturnya adalah di sini kita tidak terkontrol ya, tatap mukanya sulit karena dalam artian online itu kadang-kadang pakainya seperti apa, mungkin sulit untuk mendisiplinkan siswa. Itu dampak negatif. Kadang-kadang tadi disebutkan juga dampak negatif dari media telekomunikasi itu, kita lagi serius belajar, baik itu yang nge-zoom, webinar dan sebagainya, tapi sisanya lagi ngapain kita nggak tahu, atau tidak terkontrol semuanya, bukan hal yang nggak tahu. Itu dampak negatif. Dampak negatif untuk segi guru mungkin di sini ya hampir sama sih ya, kedisiplinan yang kurang mungkin gitu untuk sementara. Apa saja dampak yang dirasakan oleh siswa dari pembelajaran daring? Dampak siswa, seharusnya kalau bertanya dampak siswa mungkin bertanyanya bukan lagi ke saya, tapi harus langsung ke siswa seharusnya. Tapi mungkin data yang terhimpun di
tata usaha, baik itu laporan dari wali kelas, laporan dari wakil kepala bidang kesiswaan dan sebagainya. Memang dampak yang terasa di siswa itu intinya kedekatan ataupun efek psikologisnya, jadi kita silaturahminya kurang gitu lah. Itu dampak yang paling signifikan sekali di era pandemi ini. Ya katakanlah kita ketemu juga jarang, tatap muka juga jarang, dalam artian apalagi didaringkan, ya secara otomatis kedekatan antara siswa dengan gurunya, kedekatan antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua ataupun siswanya juga berkurang. Itu sangat-sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lebih jelasnya mungkin nanti bisa dicontohkan nanti ke siswa langsung, ke dampak langsung secara bisnis seperti apa. Apa saja yang menjadi penghambat pembelajaran daring bagi siswa dan guru? Dampak penghalang di sini selain tadi pengetahuan yang membatasi, karena memang kita harus mengetahui bahwasanya tidak semua terlahir sempurna, tidak semua guru maupun siswa terlahir dengan kemampuan yang sama. Guru-guru punya sifat, istilahnya punya juga kelemahan di sini dalam bidang IT. Siswa juga tidak semuanya istilahnya memahami bidang IT karena memang tidak semuanya berjurusan komputer, dalam artian secara otomatis ini penghalang terbesar. Selanjutnya mungkin yang paling besar penghalangnya dari tadi itu ya otomatis karena kita di sini kebanyakan siswanya adalah siswa perekonomian yang menengah ke bawah, dalam artian tidak semuanya bisa disamaratakan punya alat telekomunikasi yang menunjang untuk pembelajaran daring. Intinya jadi di sini lebih ke peralatan dan juga pembiayaan untuk menghambat keberlangsungan pembelajaran daring. Bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak mempunyai alat media belajar? Nah, itu dia yang paling penting. Karena tadi punya masalah, kita di sini tidak semuanya siswa punya alat telekomunikasi. Lantas ada pertanyaan, bagaimana cara solusinya supaya siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran daring tanpa dia mempunyai alat penunjang khusus. Kami dari pihak sekolah di sini melalui berbagai rapat dan sebagainya, istilahnya kami ada dua solusi alternatif. Solusi yang pertama ada pembelajaran luring. Luring kombinasi, dalam artian di sini pihak guru, pihak wali kelas datang ke zona tertentu, katakanlah satu titik tertentu di mana siswa kelas tersebut kumpul. Nah, kita langsung di sana, tapi dengan memperhatikan protokol keamanan otomatis, protokol kesehatan. Itu yang pertama. Solusi yang kedua di sini, pembelajaran tersebut kalau misalkan daringnya tidak memungkinkan karena alat dan sebagainya, maka penunjang yang kedua sebagai guru juga diharuskan untuk mencari solusi alternatif yang lain. Bisa misalkan disebarkan via fotokopinya, materi fotokopian, ataupun selain dari itu ambil salah satu teman terdekat siswa tersebut untuk istilahnya diberikan pemahaman tertentu. Sesudah komplit, anak tersebut memberikan gambaran ke siswa yang lain. Tapi tetap itu juga harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang memadai. Apakah dalam pembelajaran daring bisa membuat siswa tidak menyalahgunakan handphonenya? Tidak bisa 100%. Karena secara jujur itu mungkin di luar batas kemampuan kami. Kami di sini dalam artian di rumah masing-masing guru, di sekolah dan sebagainya, siswa di rumah masing-masing. Jadi kami tidak mengetahui apakah siswa tersebut menyalahgunakan ataupun tidak. Kami tidak mengerti 100%. Dalam artian kami tidak bisa menjamin 100% penyalahgunaan alat-alat tersebut. Yang kami pastikan bahwa kami di sini selalu berusaha supaya pemenuhan tugas kami, baik itu melalui Zoom dan sebagainya, siswa tersebut hadir supaya tidak terlalu banyak penyimpangan dalam pembelajaran. Baik. Bagaimana upaya yang dilakukan agar siswa bersemangat dalam pembelajaran daring? Bagaimana solusi supaya siswa bersemangat dalam pembelajaran daring? Kembali lagi ke sistem. Kalau seperti itu kembali ke sistem. Tadi saya katakan bahwasanya selain Zoom meeting, selain WhatsApp, selain dan sebagainya,
kami di sini istilahnya mempelajari juga web. Jadi si anak bisa istilahnya hadir ke web tersebut dengan mempelajari beberapa materi di sana yang disediakan oleh guru. Ada juga trik-trik permainan di sana, seperti misalkan menjawab pertanyaan puzzle dan sebagainya. Itu mungkin salah satu alternatif yang bisa kami laksanakan sejauh ini untuk istilahnya menyemangati anak dalam pembelajaran daring. Terus pengalaman guru tersebut juga karena moda daring ini pembelajarannya otomatis siswa tadi tidak bisa ditanda kutipkan pembelajarannya selalu dikesampingkan, maka kami membawa pembelajaran tersebut ke arah yang lebih enjoy, seperti melibatkan game tertentu untuk pembelajaran. Katakanlah kalau misalkan di sini harus dituturkan seperti misalkan pembelajarannya buat resume dari pertandingan game A dan B tapi versi bahasa Inggris misalkan. Itu juga sebuah penugasan yang artinya membuat anak lebih bersemangat karena dia intinya kan ngegame dulu baru membuat review kesimpulan tapi versi bahasa Inggris. Pembelajaran juga namanya. Itu mungkin sistem-sistem yang bisa kami terapkan sejauh ini. Yang terakhir, usaha apa yang dilakukan sekolah supaya pembelajaran tatap muka dilangsungkan? Usaha apa saja yang dilakukan oleh sekolah, pihak sekolah di sini supaya moda daring ini perlahan menyusut dan tergantikan dengan tatap muka gitu. Selain persetujuan dari pihak tertentu, katakanlah Satgas Covid, katakanlah tim pemerintah lainnya yang bertanggung jawab, malah sampai ke bupati, wakil bupati, di sininya mungkin ada kecamatan, pedesaan dan sebagainya. Persetujuan tersebut dengan memperhatikan langkah-langkah tertentu kami sudah laksanakan. Yang kedua, kami sediakan juga di sini istilahnya beberapa protokol kesehatan yang menunjang siswa, baik itu di depan kelas maupun di beberapa tempat umum tertentu. Selanjutnya, selain tadi penyediaan alat kesehatan, kami juga membagi 2 shift di sini pembelajarannya. Jadi tidak mungkin semuanya saling berdekatan, saling berhimpitan, berkerumun terlalu banyak. Jadi kami membagi beberapa shift pembelajaran di sini. Seperti yang Anda ketahui, mungkin kelas 3 di pagi hari itu dibagi 2 shift. Ada Senin, Selasa, Rabu jurusan apa, Kamis, Jumat, Sabtu jurusan apa, dan seterusnya. Itu juga merupakan sistem. Yang terakhir mungkin pengisian angket. Kami di sini meminta persetujuan dari pihak tertentu, masyarakat umum dan juga pihak orang tua maupun siswanya untuk bisa mengisi angket tersebut supaya angket tersebut disetujui untuk diberikan vaksin. Vaksin tersebut untuk menunjang kami supaya bisa pembelajaran tetap muka seutuhnya, supaya bisa normal sepenuhnya. Insya Allah mungkin kalau sudah menunjang seperti itu kita akan kembali normal di sekolah. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Sejauh ini yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Angga untuk laporannya dari lokasi. Baik pemirsa, acara liputan wawancara telah berakhir. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.